Haleluya, puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat berbakti, selamat bergabung di dalam ibadah online pada saat ini. Kita boleh kembali hadir dalam kesempatan yang indah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita semuanya, untuk kita sama-sama kembali memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita mau datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya, kita mau berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami, penyertaan-Mu dalam sepekan ini Tuhan. Kau sungguh baik, luar biasa ya Bapa, sehingga kembali menyatukan kami anak-anak-Mu tempat ini, untuk kami boleh berhimpun, bersekutu, memuji, memuliakan nama Engkau. Kiranya Tuhan, Kau mau urapi setiap hati kami, Kau mau urapi seluruh kehidupan kami, sehingga kami layak untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami ya Bapa yang akan melayani pekerjaan Engkau, baik WL, singer, pemain musik, tim media, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami kerjakan pada malam hari ini ya Bapa, boleh layak untuk memberi persembahan yang terbaik untuk nama Engkau ya Bapa. Juga hamba-Mu yang akan menampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan, Kau berikan hikmat Allah Roh Kudus memampukannya, sehingga setiap apa yang disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan boleh menjadikan rema dalam setiap kehidupan kami, boleh menguatkan setiap kami anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Bapa. Kau mau lawat setiap rumah-rumah, terlebih hati kami masing-masing Tuhan. Kau mau persatukan kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelumnya Tuhan mau ampuni segala dosa kesalahan kami, sucikan dan kuduskan seluruh kehidupan kami, agar kami layak untuk memuji memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin ibadah online pada malam hari ini ya Bapa. Biarlah tangan kasih Tuhan menyertai kami sampai akhirnya nanti. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami peralaskan doa kami. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus buat setiap kesempatan yang Tuhan beri. Dalam sepekan ini penyertaan-Mu sungguh luar biasa ya Bapa. Saat ini kami ada bukan karena kekuatan kami, saat ini kami ada bukan karena kegagahan kami, semuanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Semuanya karena kasih-Mu yang mempersatukan kami Tuhan, untuk kami boleh datang menyembah Engkau Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena anugerah-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa.
percaya Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu berkata kepada-Mu, kami tak mampu Tuhan. Kami tak sanggup untuk kami berjalan di luar kasih-Mu ya Bapa. Tetap pegang terus tangan kami Tuhan. Tetap pegang terus hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau yang pegang kendali atas seluruh kehidupan kami. Karena kami tahu ya Bapa, Engkaulah alasan kami untuk kami tetap hidup berjuang, menjalani hari-hari ke depan bersama dengan Engkau Yesus. Karena kami tahu dan kami yakin ya Bapa, Engkau merancangkan masa depan yang indah buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Tetap pegang terus tangan kami Yesus. Tetap terus gandeng kami ya Bapa. Karena Engkaulah ya Bapa kekuatan kami. Karena hanya Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Biarlah tangan tetap berkuasa atas kehidupan kami ya Bapa. Di saat kami jatuh, tangan-Mu lah yang mengangkat kami Tuhan. Di saat kami tersesat, tangan-Mu lah yang menarik kami Tuhan. Sehingga jiwa kami boleh diselamatkan Tuhan. Dan biarlah tangan yang sama tetap memimpin hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah permohonan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Engkau Bapa. Kami bersyukur punya Engkau Yesus. Haleluya. Mari jemaat sama-sama katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yang Tuhan Yesus sama-sama katakan. Oh haleluya. Erat tanganmu terus gandeng kami Tuhan. Tetap pegang hidup kami Tuhan. Kami percaya hidup kami hanya kepadamu Yesus. Kehidupan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Selama ku hidup, Engkau berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Di dalam pujian tadi mengatakan bahwa Yesuslah yang memegang erat tangan kita. Dalam situasi apapun yang kita hadapi saat ini, percayalah Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Kita mau mengucap syukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Sakjeke aku nderek Gusti. Haleluya. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun,
uripku tansah berkahi, tansah diberkahi, hatiku rasane ayem tentrem, amin. Hatiku ayem tentrem, kabeh mau Gusti Yesus kamari, aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi, hatiku ayem tentrem, hatiku ayem tentrem, kabeh mau Gusti Yesus kamari, matur nuwun Gusti, kula matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, sebentar kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menghadap Tuhan, mendengarkan sabdanya lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah roh jiwa kita semakin dikuatkan, semakin diteguhkan menghadapi situasi yang semakin sulit ini. Biarlah tetap kita berpegang teguh dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berkarya dalam setiap kehidupan kita, melawat setiap kehidupan kita, memulihkan setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh berkemenangan di dalam Tuhan. Dengan sayap-Mu kami boleh berlindung ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku Tuhan. Biarlah tangan Tuhan tetap terus menuntun dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami. Kami siap dengan firman Kau ya Bapa.
percaya hanya padamu Tuhan. Doa haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan hidup kami Tuhan hanya kepadamu ya Bapa. Biarlah setiap pertolongan itu boleh nyata, kami boleh rasakan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami percayakan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan kami serahkan kepada Ibu Gembala. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana pada petang hari ini kami bersama-sama memuji muliakan nama Engkau. Biarlah Tuhan pujian yang kami persembahkan di hadapan Engkau menjadikan satu dupa yang berbau harum di hadapan Bapa, boleh kembali menjadi berkat buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, di mana pada petang hari ini Tuhan kami sangat bersyukur dan terima kasih atas segala kebesaran-Mu, atas segala kemurahan-Mu Tuhan yang Kau berikan pada kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tiba saatnya sebentar kami hendak mendengar sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau menuduskan hati kami masing-masing. Tuhan mengampuni segala kesalahan dosa kami masing-masing, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Terima kasih Bapa, karenanya firman-Mu Tuhan yang menguatkan iman kami masing-masing. Tanpa didikan dari firman-Mu Tuhan kami pasti sia-sia. Terima kasih ya Bapa, karenanya Engkau-lah Tuhan yang patut kami tinggikan, patut kami agungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meskipun apapun yang terjadi dalam hidup kami, tapi kami percaya, kami berpasrah kepada Engkau. Tuhan, hanya pertolongan-Mu yang besar daripada buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih bagi hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani pekerjaan yang kudus, di mana yang WR, singer, pemain musik, juga yang akan membawakan firman Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan melengkapi hikmat yang pada Tuhan, di mana Tuhan telah memberkati para pelayan-Mu di dalam pelayanan ini. Tuhan semakin hari semakin memiliki tanggung jawab di dalam pelayanannya, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga boleh membawa sidang jemaat tempat ini lebih dekat pada Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa Tuhan buat jemaat yang tidak hadir pada saat ini. Kiranya Tuhan menilik satu persatu, Tuhan memberkati berkat jasmani dan rohani. Tuhan berkati dalam rumah tangga masing-masing, pekerjaan usaha masing-masing, juga sekolah putra-putri masing-masing. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mungkin Tuhan ada yang sakit, Tuhan menjamah memberi kesembuhan, yang susah Tuhan memberi penghiburan, yang kekurangan Tuhan memberikan berkat, juga yang lemah imannya Tuhan menguatkan, juga yang terkena percobaan Tuhan melepaskan dari segala beban percobaan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, kami serahkan acara bagian awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, pimpinan kuasa Roh Kudus. Karena Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji rumah syukur, kebesaran, kemuliaan serta kerendahan hati kami persembahkan pada Bapa di dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Kami siap mendengarkan sebagian firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita kembali gunakan waktu kita untuk kita kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. 2 Korintus pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 saja. Disilakan Bapak Ibu semua di rumah untuk membaca secara lengkap kebenaran firman Tuhan ini. Tapi di tempat ini, kesempatan ini mari kita baca 1 sampai yang ke-5 saja. Paulus dalam pelayanan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima.
Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa lihat Paulus dalam pelayanannya sungguh memberikan satu pernyataan yang harus kita sama-sama renungkan pada kesempatan ini. Kita tahu siapa itu Paulus. Sebelum dia dipakai Tuhan begitu hebat luar biasa, dia punya latar belakang yang sungguh-sungguh tidak baik. Dia adalah satu pribadi atau orang yang mengajak orang-orang yang lain untuk membunuh, menganiaya orang-orang yang percaya. Tetapi luar biasa, 180 derajat Tuhan memulihkan kehidupan Paulus dari seorang penganiaya menjadi pemberita Injil. Jadi seorang yang sukanya membinasakan menjadi pribadi-pribadi yang suka untuk menyelamatkan banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan ayat yang keempat. Setelah dia bertobat menjadi pelayan Tuhan yang hebat luar biasa, dikatakan begini, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Coba perhatikan kata menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Kita tahu rapot Paulus di dalam pasal yang ke-11 2 Korintus ayat yang ke-23, 28, dia harus didera, dia harus mengalami yang namanya karam kapal, dia harus mengalami kelaparan, dia harus mengalami berbagai macam masalah penderitaan di dalam pelayanannya. Tetapi di satu sisi ada satu kebenaran yang tertulis dan kemudian bisa menjadi renungan kita pada kesempatan ini. Dia menahan itu semua dengan penuh kesabaran. Sekali lagi, menahan dengan penuh kesabaran. Apa yang dia tahan? Segala penderitaan, segala kesesakan, segala kesukaran, dia bersama dengan Tuhan mampu melalui itu semua. Oleh sebab itu, saya rindu apa yang jadi pengalaman Paulus ini menjadi pengalaman Bapak Ibu semua yang beribadah pada kesempatan yang baik ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sabar itu sesuatu yang penting. Sabar itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan jadi gaya hidup kita hari-hari ini. Apa toh sabar itu Bapak Ibu? Sabar itu adalah tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, atau bisa dikatakan sabar itu tabah. Selain itu, sabar itu apa Bapak Ibu? Tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu, itulah sabar. Selain itu, di dalam terjemahan secara bebas, sabar itu adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan. Sekali lagi, bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Di mana sabar itu merupakan satu tingkah laku positif yang ditunjukkan oleh individu atau seseorang. Sabar juga adalah kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Semakin tinggi kesabaran yang seseorang miliki, maka semakin kokoh juga ia dalam menghadapi segala macam masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Hari-hari ini di tengah situasi yang sungguh sulit, sukar dan lain sebagainya, mari kita
belajar dan kita merenungkan firman Tuhan ini, seperti Paulus, menahan dengan penuh kesabaran, menahan segala derita, kesesakan, masalah yang datang silih berganti dengan penuh kesabaran, karena firman Tuhan yang mengatakan itu. Bapak Ibu, dalam perenungan saya mendapatkan arti sabar menurut definisi Cina atau Tionghoa itu dari kata renai. Mohon maaf kalau saya salah mengucapkan ya, tetapi kita bisa belajar di situ ya. Renai itu dari kata ren dan nai. Tulisan atau huruf Cina itu seperti yang nanti Bapak Ibu bisa lihat, di mana dari kata ini atau pengertian ini itu kita bisa merenungkan begini. Sabar itu digambarkan seperti sebilah pisau yang tertusuk di atas hati kita dan seinci demi seinci menusuk ke dalam atau mengirisnya, di mana kita harus tetap bertahan, tidak bersuara atau membalas dan tidak bereaksi, tapi sikap kita berdoa dalam hati, terus kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, di mana Tuhan yang akan membalas segala sesuatunya dengan adil. Ketika saya mengerti, memahami dan merenungkan definisi ini, saya mencoba, kalau kita mendengar kalimat kesimpulannya tadi dari kata renai, itu rasanya kok sangat sulit memang kita kalau mendengarnya Bapak Ibu. Karena apa? Sebilah pisau ditekan ke dalam, terus kemudian mengiris hati. Coba kita enggak usah ambil pisau, jari telunjuk Bapak Ibu aja. Coba tekan di bagian dada sebelah kiri, terus tekan, pasti akan ada rasa sakit di situ. Tapi meskipun sakit, Bapak Ibu tidak boleh bersuara, Bapak Ibu tidak boleh mengeluarkan keluh kesah, ditahan terus. Itu namanya kesabaran. Di tengah situasi yang sangat sulit, sukar, sakit sekalipun, mari kita belajar punyai hal yang baik ini, hal yang luar biasa ini. Bukan keluh kesah yang keluar, bukan kata-kata kotor yang keluar, bukan sikap hati yang salah yang keluar, bukan sesuatu tingkah laku yang tidak baik yang keluar, tetapi ayo kita belajar bersama-sama tentang yang namanya sabar. Ayo kita sabar Bapak Ibu. Kenapa kok kita bisa seperti itu? Kenapa kok kita harus memiliki hal yang baik ini? Kenapa kok kita harus di tengah situasi yang seperti ini, kita harus sabar dan mampu untuk terus sabar? Karena yang pertama, kita memiliki yang namanya kualitas kesabaran karena kesabaran itu Kristus sudah jadi teladan kita, Bapak. Di mana kesabaran Kristus itu sudah jadi teladan kita. Dengan apa yang sudah diteladankan oleh Yesus Kristus, itu sangat memampukan kita yang percaya kepada Yesus, kita juga mampu memiliki kesabaran yang Yesus punya. Kita akan baca 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-23. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Sekali lagi, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 24 selanjutnya kita akan baca ayatnya yang ke-24. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan bersama-sama merenungkan kebenaran ini. Ayat yang ke-24 di situ dikatakan bahwa Yesus tidak membalas, tidak kemudian mengeluarkan statement-statement yang tidak baik. Bahkan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa
hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu, ayat yang ke-25, kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kita tahu di sini Bapak Ibu, bagaimana Kristus sudah menjadi teladan kesabaran untuk hidup kita. Dia dicaci maki, tetapi dia tidak membalas dengan caci maki. Ia menderita begitu hebat, bagaimana tidak? Dia dipukul, dia disiksa sedemikian rupa, tetapi dia luar biasa menahan itu semua. Dia tidak mengeluarkan satu statement yang dalam hal ini membuat Bapa di sorga berduka karenanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dengan keteladanan yang Kristus sudah berikan kepada kita, dengan keteladanan yang Yesus sudah nyatakan kepada kita sesuai dengan firman Tuhan yang kita sama-sama sudah baca, mari kita sebagai pengikut Kristus pun harus punya kualitas kesabaran seperti yang Yesus miliki. Kita pun harus memiliki kualitas kesabaran seperti yang Yesus miliki. Oleh sebab itu belajarlah untuk hal ini Bapak Ibu. Menahan dengan penuh kesabaran. Meskipun kita tidak menutup kemungkinan ya, kita bosan. Harus tinggal terus di rumah. Kita bosan, tidak beraktivitas seperti sedia kala. Harusnya mungkin kita pergi ke ajang sana, berlibur mungkin dan lain sebagainya. Tapi kita rasanya terbatasi untuk itu semua. Mari kita seperti Tuhan, sabar dan sabar, menahan segala sesuatu apa yang kita alami hari-hari ini dengan penuh kesabaran. Kita mampu Bapak Ibu karena Kristus sudah jadi teladan dalam hal itu. Yang kedua, kenapa kok kita harus sabar? Karena dalam kesabaran ada kualitas yang luar biasa yang harus kita sama-sama ngerti. Kesabaran itu Bapak Ibu yang kedua adalah keinginan roh. Di dalam Galatia pasal yang kelima, mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Galatia pasal yang kelima, Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16, di situ kita akan sama-sama mengerti kebenaran firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu, perikop ini sungguh-sungguh memberkati kehidupan kita. Ada dua keinginan di situ, keinginan daging dan keinginan roh. Keinginan daging dan keinginan roh. Dan di dalam ayat-ayat selanjutnya kita bisa lihat apa yang namanya keinginan daging atau perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, itu keinginan daging. Dan kita tahu keinginan daging, firman Tuhan katakan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, yaitu keinginan daging, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus tahu kebenaran ini. Ketika kita hidup sesuai dengan keinginan daging, tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kita nuruti keinginan roh, kita tahu di ayat yang ke-22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Buah roh adalah damai sejahtera. Sekali lagi, buah roh adalah kesabaran. Kesabaran itu termasuk keinginan roh. Di mana dengan itu ayo kita sama-sama hidupi dan laksanakan. Jangan sampai di situasi yang sulit seperti ini, keinginan daging kita yang kita turuti. Kualitas kehidupan kekristenan kita akan jadi buruk, Bapak. Tetapi mari, di tengah situasi seperti ini, saya yakin dan percaya doa kita semua, kualitas kehidupan keimanan kita dalam hal kesabaran akan jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tadi lihat berita di televisi,
Di tengah situasi seperti ini, di mana pemerintah mengadakan ayo jaga jarak, ayo jauhi kerumunan, kok yo ada yang ngerayakan pesta ulang tahun di satu rumah makan, mengundang banyak kerabat, mengundang banyak orang dan sebagainya. Ya konsekuensinya dibubarkan polisi. Coba tunda dulu, tahan dulu. Memang itu acara mungkin ya sangat berarti bagi orang tersebut. Tapi ayo, jangan nuruti keinginan daging. Memang gak enak rasanya tuh. Menahan itu gak enak. Tetapi saya yakin dan percaya dengan kebenaran firman Tuhan ini. Ayo, keinginan roh itu loh, keinginan roh dalam hal ini sabar. Meskipun rasanya sakit, menderita, gak nyaman. Tapi itu ada kualitas yang hebat. Kualitas kesabaran itu sesuatu hal yang hebat. Dan kalau Bapak Ibu bisa sabar, firman Tuhan katakan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Tapi sebaliknya, kalau kita ngikuti keinginan daging, resikonya apa? Tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita bisa sabar, punya kualitas sabar di situasi yang tidak baik, luar biasa. Tidak ada hukum yang bisa menentang hal itu. Oleh sebab itu, teruslah belajar dengan firman Tuhan. Teruslah belajar sekali lagi dengan firman Tuhan. Yang ketiga, kualitas kesabaran akan betul-betul jadi nyata pengalaman hidup Bapak Ibu dan akan jadi berkat bagi kita semua. Karena apa? Kesabaran itu adalah identitas. Identitas siapa? Identitas anak-anak Tuhan. Identitas siapa? Identitas kita sebagai pengikut Kristus. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 mengatakan demikian. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu dan sebagainya. Di ayat kalimat terakhir menyatakan begini, sabar menanggung segala sesuatu. Luar biasa. Biar kesabaran ini jadi identitas kita Bapak. Mungkin yang lain ngeresulo, mungkin yang lain bersungut-sungut, mungkin yang lain sambat sehingga mengeluarkan satu pernyataan-pernyataan yang tidak baik, yang membuat orang lain juga mengikut apa yang di pernyataan kita. Tapi mari dengan kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dengan firman Tuhan. Paulus derita yang hebat yang dialami pada masa pelayanannya, tetapi luar biasa. Paulus menahan dengan penuh kesabaran semua penderitaan itu. Kenapa kok bisa begitu? Karena Tuhan yang kasih kekuatan, karena Tuhan yang kasih pertolongan. Dan saya berdoa, saya dan Bapak Ibu semua, ayo bersama dengan Tuhan kita mampu juga menahan dengan penuh kesabaran apapun yang terjadi, masalah apapun, problema apapun yang kita terima hari-hari ini. Amin Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya firman Tuhan dahsyat luar biasa bagi kita yang mau melakukan. Sekarang Bapak Ibu, kualitas kesabaran itu tergantung dari apa? Kualitas kesabaran kita itu tergantung dari apa? Dari dasar, fondasi, dasar keimanan kita itu loh, itu yang menjadi di mana kita bisa tetap punya kualitas yang hebat ini. Di dalam Matius 7, 24 sampai 27 ada dua macam dasar di situ. Ada yang membangun rumah di mana fondasinya pasir dan kemudian ada yang bangun rumah di mana fondasinya adalah dari batu. Firman Tuhan mengatakan demikian. Ada pengujinya. Pengujinya apa? Bukan angin sepoi-sepoi, bukan hujan rintik-rintik, tetapi hujan deras, apalagi angin yang besar, terus banjir. Pengujinya luar biasa. Itu satu penderitaan, itu satu masalah, itu suatu pencobaan, itu sesuatu yang tidak ringan. Hujan besar, angin yang besar, banjir. Tapi coba, ketika dasarnya kokoh, kualitas fondasinya kokoh, rumah itu tetap kokoh berdiri. Tapi ketika fondasi dasarnya tidak kokoh, hanyut dan hancur Bapak Ibu. Mazmur 119, 160 dikatakan dasar firman-Mu itu adalah kebenaran. Firman Tuhan ini adalah kebenaran, di mana Tuhan sendiri yang menyatakan itu. Oleh sebab itu terus biar firman Tuhan jadi fondasi dan dasar dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya di tengah badai yang menerpa kita, di tengah masalah yang belum sampai saat ini surut,
Saya percaya Bapak Ibu punya kualitas kesabaran. Kesabaran untuk apa? Menahan itu semua. Tidak ada keluar kata-kata sungut-sungut. Tidak ada keluar kata-kata yang istilahnya membuat Tuhan tidak suka. Tetapi keluar kata-kata pengucapan syukur. Bahkan lebih daripada itu. Dalam fondasi atau rumah yang didirikan di atas fondasi batu, yang terkena badai, yang terkena yang namanya angin, yang terkena banjir, itu rumahnya. Orang yang di dalam tidak kena sebenarnya. Tapi apa yang terjadi? Dengan kondisi rumah yang kokoh tadi, orang yang di dalam itu aman nyaman. Coba, Bapak Ibu mungkin ya yang terkena masalah itu, yang istilahnya mengalami penderitaan itu. Kalau Bapak Ibu berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu akan tetap berdiri, Bapak Ibu akan tetap kokoh, dan orang yang ada di sekeliling Bapak Ibu tetap aman dan nyaman. Tapi sebaliknya, kalau Bapak Ibu yang mengalami masalah, yang mengalami penderitaan itu, yang ada di situasi yang sulit, tapi kalau nggak ada dasarnya, nggak ada dasar yang kokoh, Bapak Ibu kena masalah itu akan hancur. Dan orang di sekeliling Bapak Ibu juga akan terdampak. Sebab itu, mari Bapak Ibu, mari dari diri kita, ayo kita mengimpartasikan, ayo kita menyalurkan sesuatu hal yang baik ini. Ayo, punyailah kualitas kesabaran. Punyailah kualitas yang baik ini, satu tingkah laku, karakter yang positif ini. Supaya apa? Dari kehidupan Bapak Ibu, kita semua yang bisa mendengar kebenaran firman Tuhan ini, bisa memberkati banyak orang. Sehingga mereka tetap juga bersukacita, mengucap syukur karena Tuhan. Bapak Ibu, kita baca beberapa ayat ini sebagai ayat akhir kita. Roma 12 ayat 12, dikatakan demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ini kebenaran firman Tuhan. Kemudian Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan untuk kita semua. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amsal 16 ayat 32 mengatakan begini, orang yang sabar, sekali lagi, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan kita renungkan, kebenaran firman Tuhan ini akan kita hidupi dan akan kita lakukan. Mari bersama-sama kita dimampukan Tuhan. Sekali lagi, bersama-sama kita dimampukan Tuhan untuk mempunyai kualitas kesabaran yang seperti Tuhan katakan. Punyai kualitas kesabaran yang seperti firman Tuhan katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, di tempat di mana kita ada, di rumah Bapak Ibu masing-masing, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Kita merenungkan Tuhan dan kebenarannya yang sudah kita sama-sama dengar, yang sudah sama-sama kita baca dan renungkan. Saya percaya Roh Kudus akan menjabarkan lebih lanjut di tengah situasi yang sangat-sangat tidak mengenakan bagi kehidupan kita pribadi per pribadi. Ada firman Tuhan yang sungguh-sungguh dahsyat. Ayo, muncul itu kualitas kesabaran. Muncul itu kualitas kesabaran yang seturut dengan firman Tuhan. Ayo, mampukan kita bersama dengan Tuhan tentunya menahan segala sesuatu dengan kesabaran. Mari kita nyatakan kepada Tuhan, karya terbesar dalam kehidupanku, pengorbananmu Tuhan sudah selamatkanku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah jadi teladan bagi kami. Yang tak Engkau sudah jadi teladan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami rindu memiliki kualitas kesabaran seperti Tuhan. Yesus Engkau ku kagumi. Ku kagumi. Sekali lagi, karya terbesar
dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, kesabaran Kristus di dalam menanggung derita, caci maki, derita yang sungguh dan sungguh besar itu. Tetapi Engkau tetap dan tetap mengikuti sampai akhir. Terima kasih. Engkau sudah jadi teladan yang baik bagi kami. Dan kami umat-Mu mau mengikuti jejak-Mu. Kami umat-Mu mau mengikuti teladan-Mu. Sehingga kualitas kesabaran itu juga ada dalam kehidupan kami. Sementara kami harus menanggung apa yang banyak orang juga alami. Tapi kami mau dan mampu menahan itu semua dengan penuh kesabaran. Menahan itu semua dengan penuh kesabaran. Terima kasih. Tuhan akan mampukan kami. Tuhan akan mampukan kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bapa yang baik, kesempatan ini juga kami bersekutu dengan darah Tuhan, tubuh Tuhan. Kami yakin dan percaya lewat sakramen kudus ini, kami akan diberkati dengan kekuatan Tuhan. Berkati roti dan anggur yang Tuhan sudah persiapkan lewat hamba-Mu. Kami yakin dan percaya lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, lewat roti dan anggur sebentar, kami akan menerima berkat-berkat surga, limpah nyata dalam kehidupan kami. Berkati kami semua. Di dalam nama Yesus, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan lagu ini lagi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan. Bapak Ibu bisa siapkan roti dan anggur. Yang ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku Jesus Engkau ku kagumi. Jesus Engkau kami kagumi.
Kita nyanyikan lagu salibnya, salibnya, selama mulia. Dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh korban Yesus, oleh korban Yesus. Sekali lagi, salibnya, 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 selamat mulia. Dosaku dihapuskan, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus, oleh darah Yesus. Kita dengar firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Angkat roti di atas kepala kita. Terima kasih, terima kasih. Kau sudah jadi teladan yang baik bagi kami. Kami mau mengikuti jejakmu, kami mau meneladani Engkau, dan kami percaya firman-Mu itu adalah ya dan amin bagi kami. Dengar firman Tuhan, bukankah roti yang di atasnya ini Tuhan sudah berkati dan kita mengucap syukur, merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Angkat cawan di atas kepala kita. Darah-Mu Yesus, ubah hidup kami. Darah-Mu Yesus, sucikan kehidupan kami. Darah-Mu Yesus, jadikan kami ciptaan baru. Terima kasih. Sekali lagi, kami boleh bersama-sama memberitakan kematian Tuhan di hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur kepadamu, apa yang Kau kerjakan bagi kami adalah baik dan luar biasa. Terima kasih. Dengar firman Tuhan. Bukankah cawan yang di atasnya sudah diberkati Tuhan dan kita mengucap syukur, merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya. Yes, hanya Tuhan. Yes, kekuatan kami, kedamaian kami. Satu-satunya, satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku,
Tuhan pemulihku satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan. Oh, kami bersuka, kami bersuka karena firman-Mu. Satu-satunya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemukul, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemukul, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulih. Mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi, mengucap syukur Bapa kami di dalam surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kau sudah tebus hidup kami, Kau sudah ubahkan hidup kami, sehingga kami jadi pelayan-pelayan-Mu, jadi hamba-hamba-Mu yang mau terus hidup seturut dengan firman-Mu. Mampukan kami untuk menahan dengan penuh kesabaran. Sekali lagi, mampukan kami untuk menahan penuh kesabaran setiap masalah yang datang silih berganti dalam kehidupan kami. Karena Kristus sudah jadi teladan bagi kami. Karena itu adalah keinginan roh, dan itu adalah identitas kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih. Meteraikan lebih lanjut kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, sehingga kami boleh berdampak menjadi berkat dimanapun kami berada. Terlebih kami berkati Indonesia kami, berkati para pemimpin negeri ini, dan kami berkati keluarga kami dimanapun mereka berada, tetap dalam naungan Tuhan, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan, nyata, limpah atas kehidupan kami yang senantiasa percaya, berharap, dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih, di minggu yang luar biasa ini, di minggu yang indah ini, kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Oleh sebab itu limpah hati kami dengan ucapan syukur. Bapa yang baik, kami berdoa dan kami yakin dan percaya sepulang pun, usai pun kami dari ibadah ini, kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, berkat Tuhan limpah bagi kehidupan kami yang percaya kepadamu. Apa saja yang umat-Mu persembahkan, korbankan untuk Tuhan dan pekerjaan-Mu, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Yakin dan percaya, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Firman-Nya akan digenapi dalam kehidupanmu. Engkau tetap jadi kepala dan bukan ekor, senantiasa naik dan tidak turun. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu berhasil, karena Tuhan yang memberkati hidupmu. Biarlah berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus limpah tercurah memberkati masing-masing pribadi pada kesempatan yang baik ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Jemput kita semua bersatu dengan Tuhan di surga selama-lamanya. Terimalah segala berkat Sabat Raya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.
Amin.